Baik, kemudian kita bahas bagian yang terakhir. Ini adalah gerak melingkar. Gerak melingkar ini banyak kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya adalah yang pada gambar di bawah ini sebuah wahana yang berputar ya, bergerak secara melingkar. Atau bisa juga Anda kalau perhatikan ini sebuah roda ya, roda sepeda, roda motor ya, berputar. Itu juga merupakan contoh dari gerak melingkar ya gitu. Oke, sekarang kita lihat ya apa itu gerak melingkar ya. Nah, gerak melingkar itu pengertiannya itu adalah gerak yang lintasannya itu berbentuk lingkaran ya, seperti itu. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya ya, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gerak lurus ya. Gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya itu berbentuk garis lurus, sedangkan pada gerak melingkar ini adalah gerak yang lintasannya itu berbentuk lingkaran ya, seperti itu. Jadi pengertiannya sangat sederhana sekali ya. Jadi tidak ada pengertian yang aneh-aneh gitu ya, seperti itu. Jadi yang lintasannya itu berbentuk lingkaran. Nah, karena lintasannya itu berbentuk lingkaran, maka otomatis jarak dengan perpindahan itu nilainya beda. Ya, hati-hati di sini ya. Jarak dengan perpindahan itu nilainya akan berbeda. Kenapa? Karena lintasannya lingkaran. Ya, seperti itu. Nah, oke, kita lihat sekarang pada gerak melingkar, dia itu memiliki dua jenis kecepatan. Jadi pada gerak melingkar itu dia memiliki dua jenis kecepatan. Yang pertama adalah namanya kecepatan linier, ya, atau kelajuan linier. Ya, rumusnya adalah V sama dengan 2Pi kali R dibagi dengan T. Ya. Oke. Pi di sini adalah nilai lingkaran ya. 6,28 sekian ya. Sedangkan R ini adalah jari-jari lingkaran ya, jari-jari lingkaran, dan ini T. Nah, di sini ada besaran fisis yang baru ya, ini namanya T, ini namanya periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran penuh. Nah, itu adalah pengertian dari periode ya. Nah, periode ini dapat kita hitung ya dengan menggunakan rumus ini T, ini waktu bebas gitu ya, dibagi dengan N. N ini adalah jumlah putaran. Seperti itu. Jadi si benda ini dia berputarnya itu ya selama beberapa detik atau beberapa saat itu dia sudah melakukan berapa kali putaran gitu ya, seperti itu. Nah, itu dapat kita informasi itu dapat kita atau informasi itu merepresentasikan dari nilai dari periodenya ya. Semakin besar periodenya, maka si putaran si benda ini semakin lambat ya. Jadi berputarnya itu lambat gitu ya. Kalau nilai T-nya itu besar ya. Semakin kecil nilai T-nya, periodenya, maka putaran si benda ini makin cepat ya. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya gitu ya. Penjelasannya seperti itu. Baik, kita kembali ke dua jenis kecepatan ini. Yang pertama itu ya kecepatan yang dimiliki oleh gerak melingkar itu adalah yang pertama kecepatan linier atau kelajuan linier ya. Itu ini tadi rumusnya ya. Ini R jari-jari, ini T periode. Kemudian ada satu lagi. Ada satu lagi di sini istilah kecepatan, itu adalah namanya kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut. Karena dia geraknya melingkar gitu ya, otomatis di situ kan ada sudut ya,
ada nilai sudut yang tersapu gitu ya, yang terlewati gitu ya, seperti itu. Nah, nilai sudut yang terlewati dibagi dengan waktu itu namanya kecepatan sudut ya, seperti itu. Nah, ini adalah rumusnya adalah omega sama dengan, ini nama simbolnya omega. Omega sama dengan 2pi dibagi dengan T. Di mana 2pi ini adalah nilai untuk sudut satu putaran penuh ya, satu lingkaran dibagi dengan T. T ini adalah periodenya ya, sama seperti tadi pengertiannya. Nah, dari kedua rumus ini kita bisa menggabungkannya menjadi rumus kecepatan ya. Jadi memiliki hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Nah, hubungannya itu adalah dapat kita lihat dari hubungan persamaan, yaitu T sama dengan omega kali R. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita lihat gerak melingkar ya. Sebuah benda. Nah, ya, geraknya seperti ini. Nah, kira-kira. Nah, ketika bendanya itu ada di sini, ya, maka arah kecepatan linier, tadi kan ada dua ya, ada dua kecepatan, ada kecepatan linier dan kecepatan sudut. Nah, arah dari kecepatan linier itu arahnya ke atas. Kalau si bendanya itu ada di sini, ya, posisinya itu. Nah, kalau bendanya itu dia berputarnya itu berlawanan arah dengan jarum jam, kemudian bendanya ada di sini, maka arah kecepatan liniernya itu adalah ke kiri ya. Nah, kalau bendanya ada di sini, maka arah kecepatannya itu adalah ke kiri bawah ya. Kalau bendanya ada di sini, maka arahnya itu ada di arahnya ke bawah ya, kecepatannya itu. Kalau bendanya ada di sini, maka arahnya itu ke kanan. Nah, dari ilustrasi ini kita melihat bahwa arah kecepatan linier itu arahnya selalu berubah ya. Tergantung di titik mana dia berada ya. Arah kecepatan itu berubah. Seperti itu. Itu adalah arah dari kecepatan linier. Kalau kecepatan sudut arahnya berarti dia sejajar, dia berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Ya, itu adalah arah dari kecepatan sudut. Kalau kita lihatnya seperti ini ya, bendanya berputarnya seperti ini, berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam. Itu adalah arah dari kecepatan sudut. Baik, sekarang kita lihat kembali pada kecepatan. Di sini kecepatannya dia berubah ya, berubah-ubah. Nah, ingat, jika benda memiliki kecepatan yang berubah, maka pada benda tersebut akan memiliki yang namanya percepatan. Seperti itu. Begitupun sama di sini pada gerak melingkar ya. Karena kecepatan bendanya ini arahnya berubah ya, yang awalnya dia di sini, misalkan arahnya ke atas, ketika bendanya di sini dia arahnya ke kiri atas. Nah, artinya di sini terjadi perubahan arah dari kecepatan. Nah, karena arah dari kecepatannya ini berubah, maka benda akan mengalami percepatan. Jadi kalau pada gerak melingkar itu dia sudah pasti memiliki percepatan. Karena akibat dari arahnya yang berubah-ubah. Ya, seperti itu. Nah, namanya apa? Nama percepatannya. Nah, pada gerak melingkar itu nama percepatan itu adalah namanya percepatan sentripetal. Ya. Percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang mutlak ya, yang pasti ada pada gerak melingkar. Ya. Jadi percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang muncul akibat si benda ini melakukan gerak melingkar. Ya. Seperti itu. Nah, percepatan sentripetal memiliki rumus sebagai berikut. Ya, ini AS, percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Ya. Kecepatan
nilai kecepatannya ya, nilai kelajuannya kuadrat dibagi dengan jari-jari. Ya. Nah, arahnya percepatan sentripetal ini dia memiliki arah yang menuju pusat lingkaran. Ya, seperti itu. Nah, arah dari percepatan sentripetal ini itu arahnya tidak berubah ya. Dia arahnya itu dimanapun benda ini berada, arahnya itu selalu menuju pusat lingkaran. Ya, ketika bendanya di sini, arah percepatan sentripetalnya ke bawah. Ketika bendanya di sini, arahnya itu ke atas ya, menuju ke pusat lingkaran. Jadi arahnya ini selalu menuju ke arah pusat lingkaran. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kan gerak melingkar ini kan dia memiliki kelajuan ya, kecepatan. Tadi kita sudah melihat kelajuannya itu arahnya berubah ya, kecepatan itu arahnya berubah pada gerak melingkar ini. Nah, akibat perubahan dari arah itu menyebabkan kecepatan sentripetal. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan nilai dari kecepatan bendanya itu juga berubah gitu ya. Jadi kecepatannya berubah, nilai kecepatannya berubah, arahnya juga berubah. Nah, jadi kalau dua-duanya berubah bagaimana gitu ya, seperti itu. Nah, ketika nilai kelajuannya berubah ya, jadi ketika nilai kelajuannya berubah si bendanya itu, maka si benda itu akan memiliki 3 jenis percepatan ya, akan memiliki 3 jenis percepatan. Yang pertama jelas ya, ini dia akan memiliki percepatan sentripetal diakibatkan oleh gerak melingkar ya, karena di arahnya gerak melingkar jadi dia sentripetal. Yang kedua, nah di sini dia akan memiliki percepatan yang namanya percepatan tangensial. Ini percepatan tangensial ini adalah percepatan yang disebabkan oleh perubahan nilai dari kecepatan gitu ya. Jadi karena nilai kecepatannya berubah atau kelajuannya berubah, sehingga di sini muncul percepatan tangensial. Nah, kemana arah percepatan tangensial? Percepatan tangensial ini arahnya itu sejajar ya, searah atau sejajar dengan kecepatan linier atau kelajuan ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau percepatan sentripetal itu arahnya selalu menuju pusat lingkaran, sedangkan kalau percepatan tangensial ya atau percepatan linier itu arahnya sejajar dengan arah kecepatan ya. Jadi kalau bendanya ada di sini, kecepatannya ke sana, percepatan juga ke sana. Kalau bendanya ada di sini, di atas ini, maka tangensialnya ke kiri, kecepatannya ke kiri, tangensialnya juga ke kiri ya, sama. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung nilai dari percepatan tangensial. Jadi percepatan tangensial atau percepatan linier ini yaitu merupakan hasil perkalian antara, ini adalah alfa ya, simbol alfa namanya, dikalikan dengan R. Ini namanya adalah percepatan sudut. Ya, kalau tadi istilahnya itu namanya kecepatan sudut, kalau ini namanya percepatan sudut. Ya, percepatan sudut. Percepatan sudut itu dia arahnya itu bisa berlawanan arah dengan jarum jam, putaran jarum jam, atau searah dengan putaran jarum jam ya. Ini percepatan sudut atau percepatan putaran. Nah, kalau kita gambarkan di sini, artinya pada benda ini dia memiliki percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran, dan dia memiliki percepatan tangensial yang arahnya, kalau kita merujuk pada gambar ini ya, ini arahnya ke atas gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa melihat
di sini ada vektor ya, ada vektor resultan. Ada vektor resultan, ini searah dengan sumbu Y, ini searah dengan sumbu X. Maka jika kita resultankan, kita jumlahkan ya percepatannya, maka akan menghasilkan di sini yang namanya percepatan total. Ya, jadi ini namanya percepatan total. Percepatan total ini nilainya adalah, kita jumlahkan secara vektor ya, karena dia tegak lurus ini untuk kasus ini ya, untuk kasus posisi di sini, maka percepatan total ini sama dengan akar dari AS kuadrat ditambah dengan percepatan tangensial kuadrat ya. Ini maaf, ini percepatan total ya. Kalau ini percepatan tangensial. Ini AT, ini ATOT. Baik. Untuk lebih jelas memahami gerak melingkar ini, kita perhatikan contoh soal dan pembahasan. Ya. Kita lihat contohnya di sini. Sebuah partikel berputar dengan kecepatan putaran yang tetap ya. Ini yang tetap sebesar 20 radian per detik. Jadi di sini ada sebuah partikel yang berputar dengan kecepatan putaran 20 radian per detik. Jika jari-jari putarannya 20 cm, nah sini memiliki jari-jarinya ya. Jari-jarinya itu nilainya adalah 20 cm. Pertanyaannya adalah tentukan periode putaran, ya. Kemudian kecepatan linearnya berapa dan percepatan sentripetalnya berapa, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang diketahui, ini yang diketahuinya, ya. Oke, sekarang kita lihat, kita cari untuk pertanyaan yang pertama, yaitu tentang periode putarannya. Nah, kita bisa menggunakan rumus omega sama dengan 2pi per T, ya. Di mana omega ini adalah nilai dari ini ya, 20 radian per detik. Dan dari rumus ini maka kita bisa langsung ya, kita tinggal langsung masukkan ini 20, ini T-nya pindah ruas ya, maka hasilnya adalah 0,314 detik. Ya, ini adalah nilai periodenya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu tentang tentukan kecepatan linearnya. Nah, ini adalah kecepatan linear ya, atau kelajuannya. Untuk mencari kecepatan linear, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Omega dikalikan V sama dengan omega dikalikan dengan R. Ya. Omeganya sudah kita ketahui ya dari soal 20. Kemudian R-nya juga sudah kita ketahui, jari-jarinya adalah 20 cm ya. Nah, di sini 20 cm-nya Anda harus merubahnya ke dalam meter ya. Satuan internasional, sehingga menjadi 0,2 meter ya. Nah, kemudian kita kalikan, maka kita mendapatkan nilai kecepatannya itu adalah 4 meter per sekon. Itu adalah kecepatan linear. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah percepatan sentripetal. Berapa nilai percepatan sentripetalnya? Ini pun sama ya. Kita bisa langsung saja menggunakan rumus A sama dengan V kuadrat dibagi dengan R ya. Dimana V-nya itu adalah hasil dari yang tadi ya, hasil perhitungan yang tadi, 4 kemudian dikuadratkan dibagi dengan R. Hati-hati, R ini Anda harus rubah ke dalam meter ya, jadi dibagi dengan 0,2 sehingga hasilnya adalah 80 meter per sekon kuadrat. Seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh kasus gerak melingkar ya. Jadi Anda silahkan dipelajari lagi contoh-contoh soalnya.